Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Pemirsa, hari kedua pelaksanaan KMI Expo 2021 diawali dengan kegiatan Jalan Sehat Bersama dari Bundaran UB berkeliling menuju Gazebo UB. Jalan Sehat yang diikuti oleh Dirjen Belmawa, Rektor UB beserta tamu delegasi dari seluruh kampus di Indonesia ini merupakan sarana untuk berolahraga bersama dan membangun keakraban antar peserta. Muhammad Syarif Hidayatullah, pembantu Rektor 3 Universitas Hasyim Latif, juga mengaku senang dengan kegiatan Jalan Sehat ini dan ajang KMI Expo, dan ini digunakan sebagai ajang pelajar untuk memajukan kehidupan antar kampus dan kegiatan wirausaha. Dari tadi mulai sekitar jam 7 kita jalan bareng-bareng bersama Pak Rektor dan Pak Prof Aris selaku Direktur Belmawa. Kita start dari Bundaran, jalan nggak tahu kemana tadi itu sampai finish di Gazebo UB. Tadi rasanya gimana, Pak? Wah, luar biasa. Jadi karena di samping saya masih muda nih ya, ini perlu banyak gerak dan melihat dalam UB. Selama ini saya itu hanya dari luar. Begitu masuk ke dalam, luar biasa banyak bangunan-bangunan yang megah-megah. Oke. Tanggapannya Pak di KMI 12 ini di Brawijaya seperti apa, Pak? Ya, tadi saya sempat keliling mampir ke Expo itu, saya lihat ini memang persaingannya luar biasa, dan ke depan harapannya memang mahasiswa di Indonesia ini menjadi mahasiswa yang mandiri dalam berwirausaha, mengelola ekonominya sendiri. Dan ini sangat bagus sekali untuk kegiatan anak-anak ini. Pesan-pesannya Pak untuk kontingen dari Universitas Islam Hasyim. Ya, pesan kami untuk anak-anak kami, mudah-mudahan mendapat hasil maksimal. Yang penting usaha sudah maksimal. Yang penting lagi adalah mendapat pengalaman yang luar biasa, bertemu dengan kampus-kampus yang luar biasa di Indonesia ini, seluruh Indonesia ini. Pada kegiatan Jalan Sehat KMI Expo 2021 yang berlangsung tadi pagi, peserta KMI Expo mengagumi keasrian kampus Universitas Brawijaya. Niwayan Sri Sulastri, delegasi dari Universitas Udayana Bali, mengatakan suasana kampus UB asri, nyaman dan juga sejuk untuk kampus yang berada di tengah kota. Keasrian UB memberi inspirasi baginya untuk ditularkan kepada alma maternya di Bali dan agar dapat menjadi kampus yang asri seperti Universitas Brawijaya. Kita benar-benar senang banget bisa ikut acara jalan santai mengelilingi Universitas Brawijaya. Kampusnya keren banget, teduh, hijau, dan itu kita bisa menghirup udara segar banget emang. Benar-benar Universitas Brawijaya ini benar-benar memberikan inspirasi untuk kita, untuk kampus hijau ya, yang ada di tengah kota. Dan kami senang bisa mengikuti semua kegiatan yang ada di Universitas Brawijaya dalam rangka KMI Expo.
Tidak hanya kalangan mahasiswa, KMI Expo 2021 di Universitas Brawijaya juga dikunjungi oleh para pelajar SD, salah satunya dari SD Tlogomas. Menurut Denny Sulistiawati, guru pendamping siswa, pihaknya sengaja datang ke area KMI Expo untuk memberikan spirit wirausaha sejak dini kepada siswanya karena di sekolahnya juga mendapatkan materi wirausaha. Diharapkan dengan mengunjungi Expo, siswa SD Tlogomas dapat memiliki inspirasi dan termotivasi untuk berwirausaha sejak dini. Dalam rangka menambah pengetahuan serta wawasan anak-anak, karena dalam materi di sekolah kami kebetulan ada yang bertemakan sama dengan kegiatan ini, yaitu kewirausahaan. Jadi anak-anak bisa belajar bagaimana menjadi wirausahawan, bagaimana menampilkan produk-produk. Selain itu juga menambah wawasan karena di sini ternyata para mahasiswanya seluruh Indonesia. Jadi bisa menambah pengetahuan anak-anak begitu. Harapan ke depannya dengan membawa siswa-siswanya ke KMI di Universitas Brawijaya ini seperti apa harapannya? Harapannya mereka bisa menjadikan ini sebagai motivasi. Mereka bisa bercita-cita juga sama mungkin punya usaha-usaha yang hebat seperti kakak-kakak mahasiswa ini begitu. Tidak hanya stan mahasiswa, Universitas Brawijaya sebagai tuan rumah juga menampilkan stan dari Badan Usaha Non-Akademik atau BUNA dalam ajang KMI Expo 2021. Muhammad Rijaluddin, manajer marketing BUNA menjelaskan, BUNA tampil dengan semua unit usahanya, mulai dari merchandise, percetakan, kantin, kopi hingga geria UB. Menurutnya, ajang KMI Expo 2021 ini penting bagi BUNA untuk mengenalkan produk usahanya kepada mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia. Di mana BUNA memang mempunyai unit-unit yang sesuai dengan tema event kali ini. Nah, di BUNA sendiri itu ada 7 unit. Yang pertama ada UB Match, UB Media dan juga UB Sport Center, ya. Masing-masing mempunyai spesialis sendiri-sendiri. Kalau untuk media lebih ke percetakan, Sport Center lebih ke olahraga, dan merchandise lebih ke merchandise dan juga produksi kaos dan juga baju-baju. Oke, kita menuju ke tempat yang kedua. Di sini ada UB Guesos dan UB Kantin, di mana UB Guesos ini selain menyediakan tempat penginapan, tapi juga mereka mempunyai restoran yang makanannya itu cukup terkenal. Di antaranya ada sop buntut dan lain sebagainya. Di situ juga ada UB Kantin. Nah, UB Kantin ini lebih ke mangsa pasarnya adalah ke mahasiswa, di mana harga-harganya ini lebih ramah kepada mahasiswa dan dijamin pasti enak. Apalagi kita punya menu spesial, yaitu ada nasi ayam geprek. Nah, yang ketiga, sambil jalan bisa ya Mas? Nah, ini untuk booth yang terakhir. Di sini ada Geria Brawijaya dan juga UB Coffee. Nah, Geria Brawijaya ini juga hampir sama dengan Guesos, cuman lebih ke asrama mahasiswa untuk dari sisi penginapan, tapi juga menyediakan penginapan untuk umum. Sedangkan UB Coffee ini adalah satu-satunya kafe yang ada di unit usaha BUNA, di mana UB Coffee ini juga menyediakan macam-macam makanan, mulai dari Western, Chinese ataupun Indonesia, itu juga ada di sini. Dan UB Coffee menjadi salah satu trademark yang ada di Brawijaya dan menjadi salah satu rujukan untuk beberapa kampus. Pemirsa, KMI Expo 2021 menjadi wadah mahasiswa yang sedang merintis usaha dan belajar langsung dari para pengusaha sukses. Manajer marketing MS Glow dan founder Regio Corporation hadir menjadi narasumber dalam kegiatan Talk Show 2.0 Dare to be an Entrepreneur from Zero to Hero yang menjadi salah satu acara unggulan di KMI Expo 2021 hari kedua ini. Founder sekaligus CEO Regio Corporation menilai KMI Expo sangat bagus untuk pelajar dan juga praktek berbisnis. KMI ini adalah acara yang sangat bagus buat para mahasiswa karena ini adalah di mana mereka bisa belajar secara teori, secara praktikal, secara langsung bertanya kepada narasumber yang luar biasa, sehingga mereka bisa belajar dan memutuskan untuk bahwa saya harus sukses nih karena semua yang ada di sini kan orang-orang yang sukses. Nah, kalau kita berkumpul bersama orang-orang sukses itu pasti akan sukses, dan KMI adalah tempat di mana orang bisa menjadi sukses.
Sementara itu, manajer marketing MS Glow melihat bahwa KMI Expo 2021 akan mencetak mahasiswa untuk menjadi entrepreneur muda yang sukses. Keren banget sih, ini jadi wadah buat mahasiswa bisa explore dan belajar banget soal entrepreneur. Jadi harapannya memang mahasiswa itu tidak hanya menjadi karyawan nantinya, tapi bisa berwirausaha, menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia dan bisa sukses dengan bisnisnya masing-masing. Oke, saya penasaran kenapa MS Glow sangat support dengan event-event seperti ini, Mbak? Karena kami sangat support dengan istilahnya bagaimana anak muda bisa menjadi pengusaha gitu. Role modelnya adalah founder dan bos kami ada Bu Shandy dan Bang Gilang gitu. Istilahnya mahasiswa sekarang, anak muda sekarang tuh juga punya kesempatan yang sama loh untuk bisa menjadi seperti mereka gitu, menjadi sukses, punya bisnis yang besar, punya brand yang dikenal nggak cuma di Indonesia aja tapi juga sampai di mancanegara. Jadi istilahnya jangan sia-siain kesempatan saat ini untuk mereka bisa mengembangkan diri, membuka bisnis, menjadi entrepreneur yang sukses nantinya. Pemirsa, KMI Expo 2021 didukung penuh oleh sponsor dari brand ternama seperti MS Glow dan BNI. Kontribusi sponsor diantaranya sebagai juri lomba dalam inovasi produk KMI 2021. Narasumber dukungan pengisi acara dan produk untuk peserta koordinator sponsorship KMI Expo 2021, Dr. Miftatul Cahyati berharap sponsor kegiatan KMI Expo 2021 juga bisa mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Brawijaya. Kontribusi sponsor dalam acara ini sih mereka banyak memberikan support dengan memberikan narasumber-narasumber untuk kegiatan acara ini. Nah, karena acara-acara ini dibagi dalam beberapa session ya, ada beberapa session talk show. Nah itu untuk BNI kemarin setelah kita launching perdana itu BNI narasumber bersamaan dengan Bapak Menteri Teten Mas Duki, kemudian dari MS Glow itu juga support selama 3 hari ini. Supportnya mereka juga memberikan dari pihak MS Glow juga memberikan support di closing nanti akan diberikan pengisi acara stand up komedi dari Babe Cabita dan Marcel yang kayaknya itu sudah cocok lah dengan segmen mahasiswa ya kan, segmen mahasiswa. Kemudian support lainnya adalah produk-produk dari beberapa sponsor yang datang ke kami itu memberikan produk-produknya untuk diberikan kepada seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan KMI Expo 2021. Ya, ini outputnya dari sponsor ini nantinya kerjasamanya akan bagaimana? Kerjasamanya terutama ini yang sudah dari MS Glow sendiri itu ada launching aplikasi yang nantinya diharapkan juga bisa melibatkan mahasiswa sebagai magang untuk kegiatan magang mahasiswa, bisa juga mendukung di program Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu.
Update kegiatan KMI Expo 2021 di Universitas Brawijaya hari kedua 18 November 2021 diisi berbagai agenda menarik yang diantaranya penjurian di berbagai lomba, beberapa talk show yang menghadirkan para praktisi dunia usaha, dan kegiatan forum komunikasi Wakil Rektor bidang kemahasiswaan. Ketua Pelaksana KMI Expo ke-12 2021 ini, Dr. Analis Wisnuwardana optimis bahwa KMI Expo akan melahirkan wirausahawan muda yang akan memperbaiki ekonomi Indonesia yang cukup sulit saat pandemi. Acara di hari kedua sebetulnya masih tetap ya, artinya sesuai dengan rundown. Yang pertama adalah penjurian untuk kategori umum kita lakukan di hari ini. Kemudian ada sarasehan Forkomawa juga kita lakukan hari ini. Tadi pagi kita awali acara dengan jalan sehat bersama Forkomawa. Jadi itu adalah forum komunikasi Wakil Rektor bidang kemahasiswaan seluruh Indonesia. Kemudian talk show juga saat ini sedang berjalan beriringan dengan penjurian juga saat ini. Kemudian nanti pada malam hari sampai setelah jam 19, di atas jam 19 kita masih ada talk show juga. Jadi hari ini banyak talk show yang sedang berjalan. Ya. Pak, berarti skemanya untuk hari kedua ini memberikan insight sebanyak-banyaknya untuk peserta. Betul. Baik. Ya. Outputnya nanti bagaimana, Pak? Jadi begini, yang pertama KMI ini kan adalah kegiatan yang nantinya kita harapkan akan memunculkan wirausaha muda baru ya. Tidak berbatas pada juara lomba saja, tidak berhenti sampai di situ saja, tetapi pembinaan kepada generasi muda supaya mereka menyadari bahwa ke depan entrepreneur di Indonesia akan sangat diandalkan, terutama untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, masalah pandemi, bahkan mungkin termasuk masalah korupsi ya. Itu yang sangat penting yang menjadi garis bawah, bahwa tidak hanya berhenti pada menang lomba, juara lomba saja, tetapi secara keseluruhan tujuan dari entrepreneurship, mengangkat entrepreneurship dari anak muda terutama mahasiswa itu bisa sukses dan berhasil. Pemirsa, masalah perubahan iklim menjadi persoalan yang menjadi perhatian berbagai pihak. Daerah pesisir dan daerah rawan banjir di perkotaan berisiko terdampak perubahan iklim. Teknik Pangeran Fakultas Universitas Brawijaya bekerjasama dengan IHDALF didukung oleh Nufik Neso menggelar kegiatan tailor-made training bertema Managing Coastal and Pluvial Flood Risk in the City yang mempertemukan berbagai stakeholder untuk melakukan kolaborasi riset dalam mencari solusi permasalahan perubahan iklim. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 10 bulan dalam beberapa tahap, seperti dijelaskan oleh Dr. Doni Huri Suseno berikut ini. Jadi kegiatan tailor-made training ini tadi disampaikan oleh Mbak Dinia, ada topiknya yaitu Managing Coastal and Fluvial Flood Risk in the Coastal Area sama the Cities ya. Nah, rasional di balik semua itu sebenarnya kita sangat-sangat concern dengan isu climate change ya. Dampak climate change ini kan saat ini kan menjadi isu yang global. Semua negara-negara termasuk Indonesia sekarang lagi concern luar biasa untuk bisa menangani permasalahan-permasalahan terkait sama isu climate change ini. Nah, sektor yang sangat rentan terkait sama climate change ini adalah sektor sumber daya air. Nah, policy dari pemerintah Indonesia pada saat ini yang kami tahu, karena memang TMT ini proposalnya harus dibuat dengan basis policy yang sejalan dengan pemerintah, policy pemerintah pusat. Sehingga kita menggali informasi tentang itu dan kita melihat ada sinergitas antara program yang kami tawarkan, topiknya ini dengan policy pemerintah terkait sama bidang climate change ini. Nah, kemudian karena kita melihat bahwa yang paling rawan atau paling sensitif untuk mengalami dampak climate change ini adalah daerah coastal, daerah pantai, dan juga daerah perkotaan. Ya. Karena saat ini kita melihat ada banjir dan sebagainya, itu kan di salah satunya mungkin di perkotaan yang sering kita dengar di media massa. Nah, dengan itu maka kami akhirnya mencoba untuk mengangkat isu ini dalam proposal kami untuk kemudian harapannya nanti tentunya kita bisa menjadi bagian dari solusi permasalahan climate change itu untuk masalah berkaitan sama managing terkait sama coastal fluvial flood risk ini di in the cities ini. Jadi
intinya bahwa kita sangat berusaha untuk bagaimana isu climate change ini bisa inline dalam bidang keilmuan kami, sehingga kita bisa menjadi bagian penting dalam berkontribusi untuk mencari solusi permasalahan climate change ini. Trainingnya ini ada 3 tahap ya, jadi totalnya 7 bulan, Mbak. Jadi kita ini 7 bulan training, ya 7 bulan. 7 bulan ini tidak ada tahapannya. Tahap pertama itu kita online course seperti yang kemarin itu ya. Jadi itu tahap pertama, itu diselenggarakan 10 hari. Nah, di 10 hari ini kita diharapkan mendapatkan semacam teori dasar, kemudian prinsip, kemudian contoh penerapan praktis dari flat risk assessment dan manajemen ya di Belanda dan negara-negara Eropa lainnya. Kemudian usai itu harapannya nanti pada saat tahap kedua itu kira-kira 5 bulan itu nanti kita akan ada semacam studi kasus yang akan diberikan oleh trainernya dari IHEDL. Nanti kita akan dibagi menjadi 5 kelompok. Nah, 5 kelompok itu karena nanti pesertanya 25 orang, maka kita akan dibagi 5 kelompok, masing-masing kelompok 5 peserta. Nah, nanti 5 peserta ini akan diberikan studi kasus. Yang nanti studi kasus ini harus mengacu kepada teori-teori yang sudah kita peroleh di tahap yang pertama tadi itu. Nah, kemudian, selama studi kasus ini kita bisa konsultasi. Jadi ini online ya. Jadi tahap pertama sama tahap kedua ini online. Tahap pertama kita online course seperti yang kemarin itu, yang tanggal 15 kemarin pembukaannya. Kemudian setelah itu kita tahap kedua itu kita tadi yang dari studi kasus itu kita bisa online konsultasi dengan trainernya selama pengerjaan tugas itu. Kemudian tahap ketiga ini yang penting ada workshop. Workshop ini 2022 ya. Jadi semoga COVID ini bisa reda sehingga kita bisa melaksanakan workshopnya bisa offline. Jadi mereka akan datang ke Indonesia trainernya dan mereka akan mencoba membahas tentang hasil-hasil studi kasus di tahap kedua tadi itu. Jadi nanti kalau tidak salah, nanti kita akan ada sesi presentasi dari masing-masing kelompok. Kemudian setelah itu kita akan ada field study. Field study ini nanti kita akan berkunjung ke tempat-tempat yang menjadi studi kasus itu. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UPTV Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Bada dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.